Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di gereja dan yang ada di rumah masing-masing, saat ini Minggu 4 April 2021, kita akan bersama mengadakan peribadatan Minggu Paskah, merayakan kebangkitan Sang Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di ibadah Minggu Paskah saat ini dilaksanakan secara online live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan batin kita dengan mengambil saat teduh. Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan kasih-Nya yang kudus melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus di dalam hidup kita sehari-hari, tentu kita merasakan bahwa seringkali kita berbuat dosa. Melalui kebangkitan Kristus pada saat ini di hari Paskah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui pembacaan Injil Yohanes pasal 5 ayat 21 sampai 23. Injil Yohanes pasal 5 ayat 21 sampai 23 demikian. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Mari bersama kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita dengan doa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa pribadi cukup. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita terima anugerah Tuhan. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita, menyesalinya dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya bagi kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan dalam pembacaan berita anugerah melalui 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 3 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Marilah kita menanggapi anugerah-Nya dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai, salam damai. Masih dengan berdiri, mari memujikan pujian pengantar firman di dalam Kidung Jemaat 191, bait 1 dan 2, hari Minggu, hari kebangkitan.
silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita memohon Roh Kudus turun melalui doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati dan menang dari maut. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Kelimpahan kasih setiamu itu kami rasakan melalui izin-Mu, di mana kami boleh melaksanakan peribadatan, boleh membangun peribadatan di dalam Minggu Paskah ini. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami hendak merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang mengasihi kami. Berikan Roh Kudus-Mu sebagai penerang langkah hidup kami, sehingga kami tidak hanya merenungkan sabda-Mu, namun juga melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu kami serahkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata atas kasih dan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang penuh dengan kasih setia Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian sabda Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya,
"Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih setia Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya minta Bapak Ibu Saudara melihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, depan belakang. Jika yang ada di rumah, silakan dilihat anggota keluarganya. Setelah itu berdiri, mari berdiri. Mari berdiri. Mari mengatakan dengan lantang, katakan dengan lantang demikian. Tuhan Yesus bangkit, selamat Paskah. Siap nggih? 1, 2, 3. Tuhan Yesus bangkit, selamat Paskah. Tepuk tangan untuk Kristus yang telah bangkit bagi kita. Monggo duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, gambaran kebahagiaan itu, gambaran sukacita itu akhirnya nampak. Setelah kemarin, di malam hari kemarin kita melakukan persekutuan doa dengan nada yang sunyi, hening, gelap, temaram, dan terkesan horor, terkesan begitu penuh dengan duka cita. Kenapa? Karena kemarin kita menghayati kubur Yesus, di mana di sana diletakkan jasad Tuhan Yesus Kristus, yang jiwanya turun ke dunia orang mati dan menginjili di sana, bahkan mengalahkan maut. Untuk hari ini kita sambut kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, pergerakan ini begitu masif. Pergerakan ini begitu indah. Dari Hosiana bergerak kepada haleluya. Dari duka cita
bergerak kepada sukacita. Dari kesedihan bergerak kepada kebahagiaan. Ini yang ditampilkan di dalam Paskah. 40 hari kemarin saat kita menyambut Prapaskah melalui awalan yaitu ibadah Rabu Abu, kita didorong untuk melaksanakan aksi puasa Paskah. Kita didorong untuk prihatin. Setelah prihatin selama 40 hari, setelah merasakan apa yang dirasakan orang lain, dirasakan sesama kita, setelah merasakan bahwa kita butuh lawatan Tuhan, pada minggu atau pekan suci, kita merasakan duka cita beralih kepada sukacita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang penuh dengan kasih Kristus. Orang-orang pada umumnya, manusia pada umumnya lebih suka berpikir diawali dengan pikiran negatif. Diawali dengan duka cita, kesedihan, bahkan diawali dengan kekecewaan. Diawali dengan ketidakpercayaan. Ya, diawali dengan ketidakpercayaan. Dari ketidakpercayaan itu, pilihan tergantung pada setiap manusia. Jenengan ngersakne tetap tidak percaya, tetap berpikir negatif, atau bergerak menjadi berpikir positif, bergerak menjadi merasakan sukacita, merasakan keyakinan, kepercayaan yang dibangun utuh. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, ya, manusia memang jika kita rasakan selalu dan selalu berpikir negatif, kita lihat di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita lebih memilih untuk berpikir negatif tentang kita. Lebih memilih untuk kecewa dengan kita. Lebih memilih untuk menyatakan ketidakpercayaan pada kita masing-masing. Ini pilihan yang diambil orang banyak saat ini. Kita bisa melihatnya Bapak Ibu Saudara, pada saat awal-awal pandemi, kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia pada awal-awal masa pandemi, tahun kemarin di bulan Maret. Kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan menjadi sebuah headline, menjadi sebuah garis besar pertanyaan adalah, iki salahe sapa? Iki salahe sapa? Kok iso kaya ngene? Salah siapa? Kenapa bisa begini? Pemerintah gimana sih? Sampai muncul satu orang yang kemudian terpapar virus, pasien 0, pasien 1, pasien pertama, kemudian merebak. Virus ini, virus corona ini, COVID-19 ini kemudian merebak hingga 1 tahun ini. Iki salahe sapa? Pada awal-awal selalu dan selalu ini yang digaungkan. Pertanyaan tentang negativitas. Pertanyaan dan pernyataan tentang kesalahan, kekecewaan, ketidakyakinan, mosi-mosi tidak percaya kita luncurkan.
pada masa 1 tahun ini, lalu kita kemudian melihat, ya masih ada, tesih wonten orang-orang yang masih berpikiran negatif tentang pemerintah yang tidak mampu menangani corona dengan baik. Masih ada orang-orang yang menyalahkan sana sini karena keluarganya, karena orang-orang dekatnya, orang-orang yang dikasihi kena corona. Masih ada orang-orang yang terkungkung dalam suatu sikap negativisme. Namun, mari kita melihat dan mengevaluasi. Kathah pundi? Lebih banyak yang mana? Yang terkungkung di dalam pemahaman negatif, pikiran negatif, atau yang bergerak menjadi semakin positif, semakin menghargai upaya-upaya tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat umum untuk menangani COVID-19. Jika ternyata masih banyak orang-orang yang terkungkung dalam pikiran negatif, pandangan negatif, maka kita adalah manusia berdosa. Namun, jika ternyata lebih banyak orang yang bergerak dari sisi negatif menjadi sisi positif, kita adalah manusia Paskah. Pilih menjadi apa? Menjadi manusia yang tetap bergumul di dalam dosanya atau menjadi manusia Paskah? Mana pilihan kita? Loh Mas, nek wis dadi menungso Paskah, sudah menjadi manusia Paskah, apakah tidak berdosa? Wola nggih tesih dosa. Wong kula panjenengan, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kula lan panjenengan menika masih berada di dalam dosa sebab kita adalah manusia. Namun yang berbeda adalah cara menanggapinya. Cara menanggapinya. Dosa. Tetap berdosa. Namun kita menanggapi dengan kasih Allah yang bersedia hadir menebus dosa kita. Bahkan membawa dosa-dosa kita, menguncinya ke dalam kubur maut dan menang atas maut itu. Inilah manusia Paskah. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita mungkin berbeda dari bacaan-bacaan yang lain. Jika kita bandingkan bacaan-bacaan Injil-Injil sinoptik, bacaan-bacaan Injil kita pada saat ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mungkin memberi kesaksian yang berbeda. Loh, Mas, jane iki sing mlebu dhisik dhewe iki Maria Magdalena atau Petrus dan murid yang lain? Loh, Mas, jane kuwi sing ditonton dhisik dhewe kuwi dua malaikat itu yang duduk atau yang ditonton paling pertama adalah kain yang sudah tidak ada jenazahnya? Kok berbeda dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Bapak Ibu, mari kita melihat lagi. Bacaan-bacaan Injil, bahkan seluruh bacaan Alkitab, rata-rata didasarkan dari budaya lisan, bukan dari budaya tulis. Apalagi cerita, kisah-kisah, narasi, selalu berasal dari budaya lisan. Berbeda dengan catatan-catatan tentang penguasa, catatan-catatan tentang apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat terdahulu,
ada catatannya. Maka wajar antara satu Injil dengan yang lain berbeda. Namun mari kita melihat ada satu pokok kesatuan, ada sebuah hal yang menyatukan semuanya. Yang menyatukan adalah manusia Paskah. Di sana ditampilkan dengan jelas melalui bacaan kita ambil satu bagian yaitu bacaan kita, bacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Yang menjadi sorotan oleh Injil Yohanes sebagai manusia Paskah adalah seseorang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena di bagian awal kita melihat dereng nganti mlebu. Kita melihat dari sisi Injil Yohanes belum sampai masuk ke kubur Yesus. Nembe nonton, tutup kuburnya, pintu kuburnya yang batu besar luar biasa itu sudah terbuka, bergerak. Waduh, iki wis dicolong. Nah ini gambaran Maria Magdalena belum menjadi manusia Paskah. Mikirnya tesih negatif. Cara berpikirnya masih cara berpikir, aduh iki piye? Iki sapa sing kleru? Iki genah ngene, iki genah ngono, pun ngepal dhisik. Lalu bergerak, narasi ini kemudian bergerak. Perikop disampaikan oleh Injil Yohanes, ditulis sebagai Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang dulu dilakukan Maria Magdalena sebelum menjadi manusia Paskah adalah dia melihat itu lalu laporan. Laporan ke Simon Petrus, laporan ke para murid. Tuhan telah dicuri sebelum menjadi manusia Paskah. Lalu setelah Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus yang bangkit, melihat sosok kebangkitan, peristiwa kebangkitan, dia diubahkan menjadi seorang manusia Paskah. Menjadi Maria Magdalena yang baru. Yang tidak berpikir bahwa Yesus telah dicuri, namun memberi kesaksian, aku telah melihat Allah. Aku telah melihat Tuhan. Kristus telah bangkit, Kristus resurreksi. Inilah kebangkitan yang diwartakan oleh Maria Magdalena, di mana dia kemudian memberi penjelasan, memberikan kesaksian yang baru sebagai manusia Paskah. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita berpikir bahwa wah angel mas, dadi menungso Paskah kuwi angel. Nggih, leres mboten maido. Angel pancen. Namun mari melihat bahwa Tuhan sudah memberi percikan-percikan pengharapan melalui bacaan kita pada saat persekutuan doa Sabtu Sunyi. Tuhan telah memberikan percikan-percikan pengharapan, bahkan kepada orang-orang seperti Pontius Pilatus, kepada orang-orang seperti imam-imam kepala, orang-orang Farisi.
melihat pengharapan itu. Mari melihat bahwa saat Tuhan menutup satu pintu, Dia, Juru Selamat kita, membuka banyak jendela. Saat Dia menutup satu kesempatan, Dia membuka banyak kesempatan lainnya untuk kita mampu bersaksi, saya manusia Paskah. Mari bersama-sama dengan saya mengatakan, saya manusia Paskah. Saya manusia Paskah. Selamat menghayati hidup sebagai manusia Paskah. Orang-orang yang berpikir bahwa masih ada pengharapan di dalam Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok atau pepantan, dan jemaat yang dari luar Wonogiri dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan doa persembahan dan syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang telah mati di kayu salib, dan pada saat ini kami peringati kebangkitannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Engkau mengingatkan kami untuk menjadi manusia-manusia Paskah. Manusia-manusia yang senantiasa berpedoman pada pengharapan dan kasih Tuhan. Manusia yang senantiasa mensyukuri kasih tersebut dan membagikannya bagi sesama kami. Ingatkanlah kami, agar kami selalu dapat menjadi manusia-manusia Paskah. Ya Tuhan, kami pun juga bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh melaksanakan peribadatan Minggu Paskah. Kami bersyukur bahwa di dalam peribadatan ini Engkau memberkati kami, dan kami memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Sebagian dari berkat itu ya Tuhan, kiranya dapat digunakan untuk keluasan pelayanan-Mu di dalam pelayanan gereja Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Engkau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, Engkau berkati dengan kasih setia, agar saudara-saudara kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk kepentingan pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan Allah Bapa kami pun bersyukur bahwa di dalam peribadatan kami saat ini, kami merasa aman dan damai, kami merasa nyaman, sebab saudara-saudara kami yang masuk di dalam jajaran kepolisian maupun jajaran militer,
boleh mengamankan jalannya ibadah Minggu Paskah ini. Bahkan dalam rangkaian pelaksanaan Pekan Suci, kami bersyukur ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengamankan. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah di dalam diri kehidupan saudara-saudara kami dan keluarga mereka masing-masing di rumah. Berkatilah agar saudara-saudara kami di kepolisian dan militer senantiasa hidup dalam damai sejahtera pula. Sebab kami yakin dan percaya bahwa mereka, saudara-saudara kami, senantiasa mengupayakan kedamaian. Ya Tuhan, kami pun juga memohon secara khusus di dalam terlaksananya toleransi antar umat beragama di Indonesia ini dan khususnya Kabupaten Wonogiri. Kiranya Engkau yang senantiasa membentuk dan senantiasa memberkati setiap usaha membangun dan menjalin toleransi di antara kami. Setiap usaha untuk hidup di dalam damai antar umat beragama di bumi Indonesia ini. Ya Tuhan, mampukanlah pemerintah dan jajaran-jajaran terkait untuk menjadi sarana damai sejahtera-Mu. Bahkan mampukanlah kami, umat-umat beragama, agar kami saling dapat membangun dan membantu kerukunan. Agar kami saling dapat mengasihi satu dengan yang lain sebagai bukti bahwa kerajaan Allah kami kumandangkan. Sebagai bukti bahwa damai sejahtera Allah kami kumandangkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan beragama di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Wonogiri ini. Kami pun juga memohon ya Tuhan, khususnya bagi masa pandemi yang saat ini telah berjalan lebih dari 1 tahun. Tuhan, kiranya Engkau menilik umat-umat-Mu, kiranya Engkau menilik hamba-hamba-Mu, kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu, agar kasih-Mu senantiasa ada, senantiasa tercurah bagi kami, memampukan kami melewati masa pandemi ini, dan memampukan kami untuk mengasihi sesama kami di masa pandemi ini. Berkatilah ya Kristus, agar kasih setia-Mu terpancar di masa pandemi ini. Dan berkatilah setiap usaha pemerintah secara khusus terkait dengan vaksinasi yang sedang berjalan ini. Kiranya Engkau yang membantu, kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang senantiasa hadir, agar kami dapat berperan di dalam proses keluarnya kami di dalam jerat pandemi COVID-19. Bapa Surgawi, kami memohon Engkau menilik jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara yang saat ini sedang masuk di dalam usia 20 tahun. Kami percaya kasih-Mu senantiasa hadir bagi gereja-Mu. Kami memohon rahmat-Mu juga turun bagi jemaat-jemaat Tuhan, baik di Wonokarto Timur, Barat, dan Tengah, maupun di Pepandan Tandon, Pepandan Gemantar, Pepandan Gegeran. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengasihi setiap jemaat Tuhan, memberkati agar kasih dan damai sejahtera melimpah dalam kehidupan setiap keluarga di GKJ Wonogiri Utara. Kiranya kami dapat merayakan kebangkitan-Mu menjadi sebuah kebangkitan akan pengharapan dan kebangkitan untuk semangat kami melayani di tengah pandemi. Ya Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang menyempurnakan. Kami haturkan kehidupan keluarga kami, kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami, dan secara khusus kami haturkan kehidupan diri kami pribadi sebagai persembahan yang hidup. Dan kiranya
Engkau mengasihi kami dan keluarga kami. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat-Nya. Di dalam kebangkitan Kristus yang menyalakan pengharapan menjadi manusia Paskah, mari mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Setelah pujian penutup ibadah akan dibacakan warta jemaat. Mari memujikan Kidung Jemaat 322 bait 1 sampai 3, Terang Matahari. Warta Jemaat GKJ Wonogiri Utara, Minggu tanggal 4 April 2021. Yang pertama ibadah Minggu GKJ Wonogiri Utara, ibadah Minggu Paskah tanggal 4 April 2021, pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayankan secara langsung melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Ibadah Minggu Paskah kedua tanggal 12 April 2021 jam 7 waktu Indonesia Barat, dilayankan secara langsung melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Ibadah Minggu Paskah yang ketiga tanggal 18 April 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayankan secara langsung melalui kanal YouTube Tim Multimedia GKJ Wonogiri Utara. Yang kedua, laporan persembahan Minggu Palmarum di gereja tanggal 28 Maret 2021 dapat dibaca pada warta jemaat yang telah di-share. Yang kedua, persembahan HUT GKJ Wonogiri Utara tanggal 3 Maret 2021 juga bisa dibaca pada warta jemaat yang telah dibagikan melalui WA. Yang ketiga, persembahan ibadah keluarga tanggal 21 dan 28 Maret 2021 juga dapat dibaca pada warta jemaat. Persembahan khusus NN
dari warga Wonokarto Tengah untuk kas jemaat sejumlah Rp1.300.000. NN dari Tandon untuk kas pembangunan Tandon sejumlah Rp500.000. NN dari warga Tandon untuk kas pembangunan Tandon sejumlah Rp2 juta. NN dari warga Tandon untuk kas pembangunan Tandon sejumlah Rp1 juta. Perpuluhan dari salah satu warga Gemantar sejumlah Rp900.000. Yang ketiga, bacaan sepekan. Bacaan sepekan dapat dibaca pada warta jemaat yang telah dibagikan. Demikian warta gereja tanggal 4 April 2021. Tuhan Yesus memberkati.